saya Rismana Dewi dengan nomor 58567368863 kelas 1A PG SDBI Pojok Tanah Abang Paling. Dalam hal ini akan mengumpulkan tugas ketiga mata kuliah pembelajaran terpadu di SD dengan dosen Bapak Yopi Tanjung MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya anak ibu yang ganteng dan yang cantik pada pagi hari ini. Sudahkah sarapan? Alhamdulillah, jika sudah sarapan berarti kalau sudah sarapan kita pagi hari ini semangat untuk melaksanakan pembelajaran mengikuti proses belajar dan mengajar. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran ini kita memohon kepada Allah agar dibukakan mata hati dan pikiran kita dalam menerima pelajaran apa yang kita dapatkan pada hari ini. Ayo kita mari bersama-sama membaca doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sudah melakukan doa, semoga dengan kita berdoa Allah senantiasa meridhoi kita pada pagi hari ini ya anak ibu ya. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pagi hari ini. Dan hal ini ibu akan menjelaskan materi tentang makna Pancasila, sila yang pertama. Nah, untuk kalian kan pasti sudah tidak asing lagi ya mendengarkan kata Pancasila. Karena apa? Setiap hari Senin kita selalu melafazkan Pancasila. Ayo, ada tidak di antara kalian yang belum hafal Pancasila? Iya, alhamdulillah, berarti semuanya sudah hafal ya, karena tidak mungkin tidak hafal. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 setiap hari Senin itu kita ucapkan, pasti sudah hafal semua ya. Nah, sebelum mulai bahas materi kita, ada baiknya kita sama-sama ya membacakan isi dari Pancasila ya dengan semangat ya. Oke, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pinter ya. Jadi Pancasila itu mempunyai 5 sila ya. Iya, Pancasila itu adalah ideologi kita ya. Ideologi dalam Indonesia harus kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan ya. Jadi kita di sini pada hari ini kita akan membahas makna dari sila Pancasila yang pertama. Apa Pancasila yang pertama tadi? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna yang pertama ialah percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Itu makna yang pertama. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Iya, pada dasarnya kita dilahirkan di dunia ini itu pasti mempunyai keyakinan ya, mempunyai Tuhan yang dianut masing-masing. Nah, kalau kita orang Islam ya, orang Islam siapa Tuhan kita? Ada yang tahu? Iya, benar ya. Jadi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita hidup ini harus mempunyai kepercayaan, mempunyai tuntunan ya, mempunyai anutan. Nah, kita percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama itu mempunyai aturan masing-masing, dan aturan itu harus dilaksanakan, ditaati ya. Jika kita langgar, maka ia akan mendapatkan sanksi ya, begitu. Yang kedua ya, jadi makna yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Nah, seperti ibu bilang tadi, bahwasanya setiap agama itu mempunyai aturannya masing-masing ya, mempunyai aturan masing-masing, dan aturan itu harus dilaksanakan, ditaati, dipatuhi. Jika kita langgar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai apa yang dia lakukan. Contohnya ya, tidak usah jauh-jauh, misalnya di sekolah ya,
kita kan mempunyai aturan di dalam sekolah ya, tidak boleh terlambat ya, ketika upacara atributnya harus lengkap. Begitu juga di rumah, mempunyai aturan tidak boleh pulang malam seperti itu ya, mainnya harus diatur begitu. Nah kalau misalnya kalian melanggar aturan di sekolah, maka kalian akan mendapatkan apa? Iya, hukuman, dan kalian harus laksanakan hukuman yang diberikan oleh guru. Kalian tidak mengerjakan PR di rumah, maka kalian harus siap-siap mendapatkan hukuman dari guru ya, begitu. Jadi sudah dua makna ya yang telah kita bahas. Yang pertama tadi apa, Ibu ulangi lagi? Makna sila yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan ya, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Oke? Iya. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak Ibu yang ganteng, yang cantik, yang imut. Ya, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ada yang tahu? Ya, yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Iya, betul sekali. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dijaga. Misalnya contoh dari diri kita sendiri ya, kesehatan. Nah, kita kan diberikan kesehatan, maka kesehatan itu harus dijaga dengan banyak olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak sembarang berjajan, dan lain sebagainya. Itu. Nah, bagaimana cara kita menjaga pemerintahan kalau misalnya dengan tanah air ini? Maka kita harus senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, ya, menjaga keutuhan Indonesia, ya, menciptakan kedamaian, ketentraman, ya, menjauhi perselisihan, ya, karena setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Maka setiap pendapat itu setiap pendapat itu atau perbedaan itu bisa dimusyawarahkan ya. Karena apa? Indonesia itu disatukan dengan Bhinneka Tunggal. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Harus dijaga kemuliaan Allah. Misalnya contoh, kalian buat surat tuh tidak masuk sekolah, alasannya sakit, padahal kalian sehat, bermain misalnya. Nah, berarti kalian itu tidak menjaga apa yang diberikan oleh Allah. Artinya kalian itu tidak bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Itu tidak boleh, ya. Kita tidak boleh menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan ketika kita sakit tuh kita selalu mengucapkan saya sehat seperti itu. Jangan kita sehat dibilang sakit, itu tidak baik ya, anak-anak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Iya, yang terakhir. Nah, poin yang terakhir, makna sila yang pertama yaitu toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, kata Ibu tadi ya, jadi kita itu harus menjadi orang yang toleran. Artinya kalau bahasa sederhananya itu memaklumi ya, harus mengerti. Oke, misalnya dalam beribadah contohnya. Iya, dalam beribadah orang non-Islam cara ibadahnya dengan orang Islam itu berbeda, maka kita jangan diperdebatkan. Itu cara mereka dalam menyembah Tuhannya. Begitupun mereka, ya. Ya, di dalam Al-Qur'an pernah dengar ya surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Iya, betul. Ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Jadi kita tidak boleh mempertahankan atau memperdebatkan punya kamu salah, tidak benar seperti itu ya. Biarkan ya, jangan memaksakan kehendak sendiri ya. Tapi kalau misalnya dia sudah menghina agama kita, menghina diri kita, kita boleh melawannya selama dia tidak mengganggu kehidupan kita, negara kita, agama kita.
itu biarkan, karena setiap orang itu berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pula keyakinan ya. Kita harus ingat kita di Indonesia disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, begitu ya. Nah, jadi untuk makna sila Pancasila yang pertama itu mempunyai 4 poin ya, 4 poin yang harus kalian pahami ya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya mengenai penjelasan kita pada pagi hari ini? Oke, sudah dipahami ya. Kita ulangi bersama-sama ya. Jadi makna Pancasila sila yang pertama itu mempunyai 4 makna ya. Ingat ya, Ibu ulangi lagi. Iya, kita ulangi bersama-sama ya. Yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Poin yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Ya, yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Ya, betul. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Jadi tadi kata Ibu yang pertama tadi, bahwasanya Pancasila itu tidak cukup dilafazkan saja ya, dihafalkan, oh isi Pancasila itu ada 5 ya, tapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari tidak kamu terapkan, ya percuma. Sama saja misalnya dalam diri kita, misalnya mengenai agama ya, ini kita tahu tuh bahwasanya orang Islam itu wajib untuk sholat. Kita tahu sholat itu ada berapa waktu, ada 5, tetapi kita tidak mengerjakannya. Berarti kalian belum beriman sepenuh hati, cuma hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Begitu juga dengan Pancasila ini, kalian cuma mengucapkan dalam lisan tapi tidak meyakini atau mencintainya dari hati. Jadi harus dimaknai benar-benar isi dari Pancasila tersebut. Begitu ya anak-anak Ibu ya, yang ganteng yang cantik. Masih semangat ya belajarnya? Oke. Penjelasan Ibu sudah selesai untuk hari ini, dan tugas kalian di rumah ini sangat mudah sekali ya. Jadi tugas kalian bikin video ya. Kalian bikin video, kalian rekam percakapan kalian dengan orang tua kalian. Jadi kalian itu di situ tugasnya ceritakan kepada orang tua kalian makna sila pertama Pancasila. Ya, kalian ceritakan sepemahaman kalian tentang materi yang Ibu jelaskan hari ini ya. Boleh lihat tuh catatan kalian ya. Terus mintalah, sudah kalian jelaskan, kalian minta contoh tindakan lain yang sesuai dengan makna sila yang pertama ini, selain yang Ibu contohkan tadi. Berarti contoh yang lain ya, begitu. Bisa dipahami ya tugas kalian di rumah? Iya. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada ya. Oke, kalau kalian bikin videonya nanti minggu depan maksudnya ya, kalian presentasikan ke depan hasil dari tugas kalian ya. Kalian jelaskan lagi ke depan teman-teman kalian ya. Mungkin itu ya mengenai tugasnya. Sudah kalian bikin videonya, nanti minggu depannya kalian maju, Ibu panggil siapa yang maju ke depan, nanti kalian jelaskan atau ceritakan kembali kepada teman-teman kalian di depan kelas ya. Untuk hari ini cukup sekian pertemuan kita. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi makna sila kedua ya, makna sila Pancasila yang kedua ya. Oke, untuk hari ini kita ucapkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan